selamat datang dalam topik perangkat informatika bagian kedua. Ayo perhatikan ya. Kemarin kita sudah membahas perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Sekarang kita akan membahas perkembangan komputer sesudah tahun 1940. Oke? Ananda yang soleh dan soleha, perkembangan komputer setelah tahun 1940 itu sudah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Perkembangan ini terdiri atas 5 generasi, yaitu komputer generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vakum tube untuk memproses dan menyimpan data. Komputer ini ukurannya itu sangat besar, tapi prosesnya sangat lambat. Jadi komputer generasi pertama ini masih sangat sederhana dan belum bisa memproses masalah-masalah yang rumit. Oke? Komputer generasi ini tabung vakumnya seperti lampu kecil, mudah panas dan terbakar. Diperlukan ribuan tabung vakum agar komputernya bisa beroperasi. Komputer generasi ini murni ya peralatan elektronik. Ini contoh komputernya yaitu ENIAC yang dibuat tahun 1946. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Walaupun transistor dan dioda ini ternyata mudah terbakar. Nah, pada komputer di sini diperkenalkanlah cara menyimpan data, yaitu dengan cara magnetis, menggunakan besi-besi yang dililit kawat dan percepatannya lebih cepat dari komputer generasi pertama. Awalnya komputer generasi kedua ini menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kedua bahasa pemrograman itu menggantikan bahasa mesin. Dan ukuran komputer generasi kedua ini lebih kecil atau komputer mini. Komputer generasi kedua ini digunakan dalam bidang perniagaan, universitas, dan militer. Contohnya komputer DEC, PDP-8, IBM 700, dan IBM 7094. Begitulah ya nak. Komputer generasi ketiga ini dibuat dengan cara menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan komputernya juga disempurnakan, lebih kecil dan hemat ruang, hemat listrik juga. Sedangkan memorinya diletakkan di luar dan kapasitasnya lebih besar. Komputer generasi 3 ini mulai menggunakan IC atau Integrated Circuit yang disebut chip ya. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contohnya komputer generasi ketiga ini adalah Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Komputer generasi keempat ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan chip komputer generasi ini menggunakan pengintegrasian dalam skala yang besar atau PLSI. Pada komputer generasi keempat ini, media penyimpanan lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya yang disebut komputer mikro. Sehingga generasi keempat ini dapat membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe ya. Pada generasi komputer keempat ini sudah menggunakan bahasa pemrograman BASIC dan Pascal ya,
yang merupakan program paling populer untuk komputer mikro. Perkembangan selanjutnya bisa dilihat di laptop, netbook, handle, PDA, dan laptop. Komputer generasi kelima proses pengembangannya didasarkan pada artificial intelligence, dibantu oleh pemrosesan paralel dan superkonduktor supaya menjadi kenyataan ya. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita berpisah, silakan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Jelaskan perkembangan komputer setelah tahun 1940. Terima kasih. Salam hangat selalu dari Ibu.